Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Nurul Hidayati dari Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peranan dan pengaruh ekonomi internasional terhadap ekonomi nasional, yang mana guna memenuhi tugas ekonomi internasional. Ada aspek makro dan aspek mikro. Aspek makro yang pertama ditinjau dari supply dan demand. Ditinjau dari supply dan demand, secara teoritis, keseimbangan ekonomi nasional suatu negara dapat dirumuskan sebagai suatu keseimbangan antara jumlah barang atau jasa yang ditawarkan, yang disebut dengan supply total atau SP, dengan jumlah barang atau jasa yang diminta, yang disebut dengan demand total atau DT. Hal ini dapat digambarkan pada gambar di samping, yang mana supply total terdiri dari supply dalam negeri atau DN, atau domestic product (PD), ditambah dengan supply dari luar negeri (LN) atau impor (M). Sedangkan demand total (DT) terdiri dari konsumsi dalam negeri atau domestic consumption (CD), ditambah demand dari luar negeri atau ekspor (X). Dari uraian tadi dapat simpulkan bahwa keseimbangan ekonomi nasional suatu negara sangat dipengaruhi oleh ekonomi internasional, yaitu impor sebagai supply dan ekspor sebagai demand dari luar negeri. Pengaruh ekonomi internasional melalui ekspor dan impor terhadap ekonomi nasional dapat digambarkan pada grafik di samping. Pertama, bila impor naik, maka supply total dalam negeri akan bertambah, sehingga kurva supply total akan bergeser ke kanan bawah. Dalam hal ini, bila demand tetap, maka harga akan turun menjadi P1 dan produksi dalam negeri akan turun menjadi Q2, sedangkan titik keseimbangan bergeser dari E0 ke E1. Baliknya, bila demand luar negeri atau ekspor X naik, maka kurva demand akan bergeser ke kanan atas atau DT1. Dalam hal ini, bila supply tetap, maka harga akan naik menjadi P2 dan produksi dalam negeri akan naik menjadi Q2, sedangkan titik keseimbangan bergeser dari E0 ke E2. Dengan demikian, terbukti bahwa kegiatan ekonomi perdagangan internasional X dan M akan mempengaruhi ekonomi nasional melalui harga dan produksi dalam negeri. Yang kedua, ditinjau dari perhitungan pendapatan nasional. Secara teoritis, perhitungan pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran dapat dirumuskan menjadi GNP atau Gross National Product sama dengan pendapatan atau Y sama dengan C atau konsumsi ditambah investasi atau I ditambah pengeluaran perintah atau G ditambah X dikurangi Y, yaitu ekspor dikurangi impor. Catatan, bila ekspor dikurangi impor lebih dari 0, maka ekspor lebih dari impor. Ini berarti saldo X neto positif atau posisi neraca perdagangan luar negeri surplus, sehingga Y atau income naik dan berarti pula GNP akan naik. Sebaliknya, bila ekspor dikurangi impor kurang dari 0, maka ekspor kurang dari impor. Ini berarti saldo X neto positif atau posisi neraca perdagangan luar negeri defisit, sehingga income turun dan berarti pula GNP akan turun. Dari rumusan perhitungan pendapatan nasional tersebut, dapat dikatakan bahwa semakin besar perubahan ekspor dikurangi impor, maka semakin besar pula pengaruh ekonomi internasional terhadap ekonomi nasional suatu negara. Ini menunjukkan perekonomian negara tersebut semakin terbuka. Aspek mikro. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh ekonomi internasional, khususnya keuangan internasional. Yang pertama, suatu perusahaan akan beroperasi tentu memerlukan input, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Variabel yang menentukan biaya input atau operational cost tersebut adalah price atau P dan key quantity, input yang digunakan. Dalam hal ini, variabel P dan Q input yang digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung akan dipengaruhi oleh fluktualisasi kurs falas atau forex rate. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa total operational cost suatu perusahaan akan dipengaruhi oleh fluktualisasi kurs falas atau forex rate. Misalnya, bila falas atau forex rate apresiasi, maka suplai barang cenderung akan berkurang dan naik harganya, sehingga total cost akan naik pula.
Akibatnya, bila penerimaan tidak berubah, tentu keuntungan akan menurun. Demikian pula sebaliknya. 2. Sebaliknya, perusahaan akan memasarkan produknya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam hal ini, variabel yang akan menentukan besarnya revenue atau penerimaan yang akan diperoleh adalah price dan quantity, produk yang dihasilkan dan terjual. Sama halnya dengan input, maka besarnya revenue atau penerimaan hasil penjualan produk atau output baik di dalam ataupun di luar negeri secara langsung ataupun tidak langsung akan dipengaruhi oleh fluktualisasi cross values atau forex rate. Misalnya bila values atau forex rate apresiasi, maka permintaan dari luar negeri cenderung naik, sehingga secara langsung maupun tidak langsung revenue atau penerimaan perusahaan akan naik pula. Demikian pula sebaliknya. Selanjutnya yang ketiga, karena tingkat keuntungan atau profit perusahaan akan ditentukan oleh selisih antara total revenue atau total cost. Maka secara mikroekonomi, baik langsung maupun tidak langsung, ekonomi dan keuangan internasional berpengaruh terhadap perusahaan. Nah, pengaruh keuangan internasional melalui fluktualisasi cross values atau forex rate dapat digambarkan seperti gambar di samping. Cukup sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf, dan semoga video saya ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.